UTS ya, kemarin UTS bisa kan ya? Alhamdulillah Pak bisa. Alhamdulillah. Tampilannya sudah nongol belum? Udah Pak. Oke, seperti saya janjikan ya, setelah UTS saya pengen ngajarin kamu tentang revenue management. Kenapa saya concern revenue management? Seperti saya sampaikan, bahwa saat ini tuh kita di Indonesia perlu revenue manager gitu ya, di hotel-hotel. Setahun atau 2 tahun yang lalu tuh kebanyakan orang-orang dari luar Indonesia, seperti orang India, Singapura, Filipina, dan lain-lain. Dan saya pengen ada salah satu dari kelas ini nanti yang jadi revenue manager. Nah, revenue manager ini sangat dibutuhkan di hotel dan angkanya cukup menjanjikan ya. Jadi kalau seorang revenue manager itu gajinya bisa sekitar di atas 10 lah, itu baru basic ya, belum servis ya. Ada yang 20, tergantung dari kemampuan analitikal dan sebagainya. Nah, sebagai dasar dari nanti kita belajar yang namanya room revenue management gitu ya, atau revenue management, salah satu kita harus belajar yang namanya forecasting. Forecasting itu kita melakukan teknik peramalan ya. Tapi peramalan di sini kita scientific ya, bukan meramal kayak dukun gitu ya, tapi kita ngeramalnya berdasarkan data algoritma. Jadi kamu tuh nanti kalau kamu jadi reservation, jadi front office, kamu kan akan tahu ada tren di mana, kira-kira apa, booking-an itu di jam-jam berapa ramenya, terus kalau orang mau stay itu berapa hari booking-nya, disebutnya kita booking pace ya. Jadi katakanlah di Palembang itu booking pace-nya 2 hari, artinya orang mau check-in ini hari Selasa gitu, mau check-in hari Kamis, biasanya H-2 baru pick up gitu ya, reservasinya baru naik gitu ya. Itu namanya booking pace gitu ya. Nah, dari situ kamu udah tahu kan trennya seperti itu hotel kamu nanti bisa kamu kerja. Tapi ada juga satu hotel yang booking pace-nya itu hitungannya menit dan jam gitu. Biasanya di atas jam 2 sore itu tiba-tiba pick up banyak gitu ya. Biasanya di hari-hari tertentu atau mungkin dari pagi, dari jam 7 nyampe jam 12 siang itu masih okupansi masih rendah gitu, tapi giliran mendekati jam 3 sore, jam 4 tiba-tiba, booking-an banyak di sistem. Nah, itulah salah satu contoh kita udah tahu trennya gitu ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya ya. Jelas Nah, Pak. dari situ nanti kita, kerjanya seorang revenue manager itu kamu akan baca dari data, dari analisa. Tadi dari algoritmanya ya, dari tren booking-nya seperti apa, booking pace-nya seperti apa, dan nanti di sistem tuh kamu bisa lihat kompetitor kamu sekarang seperti apa gitu, marketnya seperti apa. Misal kamu di hotel, katakanlah Aston Palembang gitu ya. Kalau kita menggunakan sistem revenue management system yang benar, si sistem akan ngasih tahu nih, oh Palembang saat ini okupansi lagi rame nih, tiba-tiba city okupansi udah di-reach di 60% gitu kan. Dia kasih tahu bahwa beberapa kompetitor udah naikin harga. Nah, berarti kamu tren cepet-cepet kamu juga harus siapin strategi naikin harga itu ya. Seperti saya sampaikan dulu ada bedanya channel manager sama booking engine, pernah dengar ya? Jadi kalau booking engine sistem untuk reservasinya, kalau channel manager itu jadi sistem yang menggabungkan seluruh komponen dari reservation ya, mulai dari seluruh OTA gitu ya. Misalnya kamu OTA-nya kamu langganannya Traveloka, Tiket.com, Blibli, Aladin, apapun lah, misalnya ada 10 gitu ya. Kamu masukin ke dalam channel manager, nanti channel manager kita akan ngeset harga. Jika okupansi 60%, kamu jual di bar 5 gitu ya. Tapi kalau okupansinya misalnya udah 70-80, kamu jual misalnya di bar 7 ya. Bar, kamu pernah dengar nggak istilah bar? BAR, ada yang pernah dengar nggak istilah bar apa sih? Belum, Pak. Bar itu adalah base available rate ya. Jadi kamu nanti itu kerja itu dikasih restriksi atau dikasih tanggung jawab jualan di bar berapa. Misal kamu front desk,
Kamu misalnya hotel itu ada barnya, ada bar 6, ada bar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bar 6 itu anak front desk ngasih harganya boleh di harga misalnya Rp1.000.000 gitu ya. Tapi bar 1 nanti GM bisa ngasih diskon sampai harga 600 misalnya gitu ya. Nah, misalnya kamu bar 6 kan Rp1.000.000 tadi ya, terus ternyata okupansi lagi slow down nih, terus ada tamu yang nawar ke 700, tapi dia bawa grup misalnya 40 kamar gitu kan, tapi harga kamu nggak masuk nih gitu kan, dia walk-in misalnya banyak nih 40 kamar. Kamu akan nanya ke supervisor kamu atau nanya ke front office manager, nih Pak ada grup 40 kamar ad hoc, minta rate-nya di 800 gitu loh. Sedangkan kan wewenang kamu hanya di rate 1.000.000 misalnya. Nah, nanti sama si FOM tuh di-override harganya. Jadi dari bar 6 pindah misalnya ke bar 4 gitu ya, atau pindah ke bar 5 gitu ya. Harganya FOM, jadi bisa 800. Sehingga harga grupnya bisa masuk. Nah, itu base available rate itu dibikin supaya kita bisa memaksimalkan revenue kamar gitu ya. Jangan kamu okupansi lagi penuh sama okupansi lagi sepi, harganya sama. Kalau trennya okupansi lagi rame, kamu naikin tuh barnya, harganya gitu ya. Supaya maksimal penjualan bisa kamu dapatkan, harganya lebih mahal. Nah, si setting bar ini tuh bisa disimpan di channel manager by system. Jadi kamu nggak usah setting manual lagi. Jadi pada okupansi reach di 60%, si sistem akan membaca jual di bar 7 misalnya, atau jual di bar 6. Dia akan automatically dan seluruh OTA-nya harganya berubah. Kalau zaman dulu kita manual satu-satu, kalau sekarang dengan channel manager semua harganya berubah dari website kita, dari semua OTA, dari Traveloka, Tiket.com, harganya jadi sama semua gitu ya. Nah, dia akan automatically waktu reach okupansi segini, harganya langsung berubah. Nah, itu sistem yang ngebantu kita. Jadi revenue manager ngebantu supaya kita dapat jualannya lebih bagus. Jadi okupansinya 100% dengan okupansi 60, harga per kamarnya mungkin bisa beda-beda. Biasanya kita di Lux jualnya 800.000, pada okupansi ini kita jualnya mungkin jadi 1.000.000, 1.200.000 dan sebagainya ya. Tapi biasanya kita ngejual itu ke walk-in ya. Kalau jual yang corporate kan kita ada kontrak ya. Jadi kalau hotel itu nanti ada corporate rate, ada kontrak, ya kita harus strict dengan kontrak ya. Misalnya kita ada contracting dengan Pertamina. Pertamina itu production-nya setahun misalnya atau sebulan 1.000 room night misalnya. Nah, karena di banyak 1.000 room night kita kasih harganya 700 gitu ya. Jadi apapun mau okupansi berapapun, kalau orang Pertamina yang udah ada kontrak rate nginep di hotel kita, misalnya di Windem, Palembang gitu kan, harganya tetap 700 gitu. Kamu nggak boleh naikin karena kita harus obey, mematuhi kontrak yang kita udah komit bersama gitu ya. Tapi biasanya kita kasih restriction, kasih black date gitu ya, atau blackout. Jadi tanggal misalnya dia tidak berlaku mulai dari 20 Desember nyampe tahun baru gitu. Supaya apa? Dari 20 Desember sampai tahun baru kita bisa jualan harganya publish ya, lebih mahal dan sebagainya. Biasanya itu untuk kita buat naikin harga atau memaksimalkan revenue ya. Nah, dari kontrak rate, dari tadi kan kita main di yang walk-in ya, yang orang go show, kita naikin pakai yang tadi barnya, supaya barnya bisa, bar yang tinggi harganya bisa lebih mahal ya. Nah, forecasting ini tuh, kenapa sih kita butuh forecasting? Karena forecasting itu kalau hotelnya udah gede, hotelnya itu terdaftar di bursa efek gitu ya, kayak misalnya Marriott, Intercon, itu terdaftar di bursa efek di Amerika atau di Inggris. Nah, setiap peramalan itu akan menaikkan atau menurunkan nanti harga saham. Jadi kan kalau di luar negeri itu sangat sensitif ya, misalnya terjadi perang Ukraine lawan Rusia, jadi di Eropa Timur market hotel mungkin akan susah dan segala macam, itu akan efek ke harga saham, efek ke harga jual kamar dan sebagainya. Nah, dari makanya dibutuhkan forecasting yang benar. Jadi forecasting yang benar itu kamu
meramalkan itu nggak jauh-jauh amat gitu. Misalnya okupansi kamu ramalkan 70%, paling bias kamu tuh kurang dari 5% di bawah 70, misalnya 65 atau mungkin lebih dari 70 gitu. Nah, itu forecasting yang bagus ya. Kalau forecasting yang ngaco, di forecast 70, actualnya cuma 40, actualnya 50, jauh banget. Nah, itu berarti sistem kamu punya peramalannya atau forecastingnya nggak benar, sehingga jauh banget gitu yang di forecasting 30, actualnya cuma 40, actualnya 50% okupansi dan Selamat sebagainya. siang, Pak Dino. Yuk. Kenapa mau nanya? Oke, jadi yang dibutuhkan ini dari forecasting itu dari rooms department sama F&B sama semuanya departemen yang ada revenue-nya ya. Kalau kamu jadi housekeeper misalnya megang spa revenue under kamu, ya kamu nanti bikinin forecasting-nya spa atau forecasting-nya gym. Kalau gym-nya buat umum juga, jual membership dan sebagainya ya. Jadi si forecasting ini tuh keperluan buat owner, buat investor yang tadi saya sampaikan ya. Di Bursa Efek kan para pemilik atau pemegang saham pengen tahu trennya seperti apa. Nah, kalau bisnis ya untuk sales sama revenue management. Jadi forecast-nya seperti apa nih bulan Oktober tuh rata-rata dulu kalau di Palembang misalnya okupansi rata-rata rame gitu kan. Dia akan ngasih tahu tuh secara sistem, oh tahun lalu di tanggal 10 Oktober okupansi lagi rame, tapi dikasih tahu, wah dulu ada grup A, B, C, D gitu. Nah, tapi di tahun ini ternyata grup itu nggak ada. Nah, itu informasi itu dibutuhkan nanti ke sales. Kita nanya ke sales, ini grup ini kenapa kok nggak ada tahun ini gitu, tahun kemarin banyak gitu. Sales akan find out market intelligence, oh bisa jadi Pak proyeknya udah selesai. Misalnya proyek Pertamina ada kilang baru gitu, misalnya di Pelaju. Sekarang udah nggak ada lagi proyek barunya, jadi sehingga tidak ada yang long stay dan sebagainya. Nah, sehingga ramalan ke depannya kamu ya asumsinya bukan dari asumsi tahun lalu, tapi asumsi yang saat ini, yang lebih current ya, yang lebih updating gitu ya. Masih ada yang mau nanya nggak untuk forecasting? Izin bertanya, Pak. Oke, Iya, balik gimana? lagi ke harga corporate tadi, Pak. Kan Heeh. ada tamu yang misalnya dari Pertamina nih, Pak. Kan awalnya dia nginep memang dari Pertamina dapat harga corporate kan, Pak. Biasanya pembayarannya juga langsung ke tamunya masing-masing. Nah, pada saat dia nanti mau check-in lagi, nah dia nyebutin pakai harga corporate. Itu bisa dikasih atau tidak, Pak? Ya, sebenarnya sih secara actualnya itu nggak bisa ya. Kadang-kadang kita harus ada pakai garansi later ya kalau memang kontrak rate, karena yang bayar kan Pertaminanya gitu ya. Cuman kan kadang kita juga ini namanya bisnis ya. Kalau kita reject sayang juga gitu revenue-nya gitu. As long as misalnya kamar kamunya masih ada, okupansi nggak terlalu rame. Kedua, asumsinya adalah apa sih namanya tuh, ya tadi harganya nggak apa, kamarnya nggak terlalu rame dan kamarnya ada gitu ya. Terus memang tamu itu loyal loyal market kita gitu. Kan sebenarnya ini juga agak bahaya ya, nanti bisa aja anak front desk masukin pakai ini Pertamina gitu. Padahal tamu biasa. Nah, itu yang jadi kontrolnya. Jadi kontrolnya biasanya kita pakai GL. Nah, kalau misalnya dia nggak pakai GL, personal account dibayar sendiri, ya itu kita harus kontrol, bener nggak gitu loh. Nah, kalau memang ada agak-agak nggak yakin, kamu minta ininya, bisnis card-nya minimal sebagai supporting dokumen ya. Kan bisa aja saya jadi front desk, saya jual, teman saya bukan orang Pertamina. Hari itu okupansi lagi 80, jualannya 1.000.000. Kalau pakai kontrak rate Pertamina harganya 800 ya nggak? Ah, pakai Pertamina aja gitu kan. Nah, nanti si revenue manager atau income audit akan ngecek ini benar nggak gitu loh. Ya biasanya untuk supaya membackup itu kita pakai itu aja, pakai business card dari dianya atau fotokopi kartu pegawainya dia, difotokopi plus KTP-nya, jadi untuk menunjukkan memang dia orang Pertamina. Walaupun sebenarnya ada dua, yaitu mungkin dia bukan bukan dia personal account ya, tapi ada pekerjaan juga gitu kan. Kadang-kadang kan ada juga yang gitu, jadi GL-nya belum ada, tamunya go show, nanti dia ngerimbes ke hotel, ke perusahaannya ya. Nah, makanya kan kita itu, apa ya maksudnya, itu dilema ya, di satu sisi kita perlu bisnis,
Tapi di sisi lain ini bahaya nih kalau dibiasain seperti itu, nggak ada kontrol, nanti banyak mainnya gitu yang harusnya bayarnya lebih mahal, pakai kontrak rate gitu. Itu nanti kerjanya revenue manager sama income audit untuk ngecek tuh. Jadi sebenarnya secara sistem nggak boleh ya. Tapi kembali ke bisnis actual-nya, apa, realitasnya kita perlu bisnis juga. Kalau memang as long-nya memang dia benar orang Pertamina-nya, ada ID card atau ada apa, ya bisa dimasukin sih, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nanti kalau kamu jadi revenue manager, kamu kerjanya kurang lebih baca demand calendar. Demand calendar itu adalah tren yang tadi saya sampaikan, booking-nya ya. Jadi kamu bisa lihat nih menjelang Desember, misalnya 30 Desember nih, rata-rata yang sudah on hand berapa, yang sudah definite berapa, yang masih tentatif berapa. Nah, kamu sebagai reservation atau sebagai apa namanya, revenue manager harus nge-push nih ke tim sales nih, okupansi di tanggal-tanggal ini masih below nih, di bawah 40 kamar gitu kan. Sedangkan hotel okupansinya break even point-nya di 40 kamar misalnya gitu ya. Nah, kamu jadi revenue manager nge-push si sales untuk bikin kira-kira mau bikin promo apa nih gitu. Nanti kamu kerjasama sama digital media. Misalnya mau bikin promo apa, kamar include pickup drop airport harganya 1.000.000 gitu ya. Nah, tamu biasanya 800, kalau pakai taksi mungkin bisa lebih dari 1.000.000 gitu, jadi 1,2. Nah, itu menarik gitu ya. Oke, marketnya apa yang kamu tuju? Oh, marketnya adalah traveler yang dari Jakarta. Oke, nanti pakai digital media, kita simpan di website, kita simpan di IG, kita simpan di Google Plus, kita simpan di Facebook. Nah, kita harus waktu nyimpennya ini, kita masukin dengan market segmentasi kita. Segmentasi kita di Jakarta. Jakartanya di mana nih? Ada utara, selatan, barat, timur. Nah, kalau kamu revenue manager yang udah benar, trennya udah benar, geografiknya benar, nanti kamu ketahuan geografinya. Oh, rata-rata marketnya Windem itu dari Jakarta, Jakarta, Jakarta Selatan. Karena apa? Oh, karena ternyata ada kantor Pertamina di selatan. Gitu ya. Nah, dari tren-tren seperti ini, kamu bikin iklannya nggak akan salah. Kamu akan bikin iklan di kantong-kantong yang memang marketnya kuat atau market-marketnya kamu. Beda zaman dulu kan kita beriklannya hanya di koran. Di koran belum tentu yang bacanya juga marketnya hotel yang mau ke Palembang. Bisa jadi marketnya hotel yang ke Bali gitu kan. Jadi buang-buang duit doang gitu. Tapi kalau sekarang dengan digital media kamu bisa benar-benar terarah, fokus gitu ke market yang emang datangnya ke kamu sering gitu ya. Jadi kamu ada database-nya, algoritmanya. Marketnya kamu tuh misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, karena apa? Karena ada flight langsung gitu ke Palembang. Berarti kamu harus beriklan di kota itu. Abaikan kota lain, karena itu memang kantongnya kamu. Atau mungkin ada flight Singapura, Palembang, berarti kamu harus bikin gimana caranya misalnya kerjasama, misalnya flight-nya ada AirAsia, gimana bikin misalnya flyering atau apa sih namanya, in-flight magazine di AirAsia dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh kerjanya sangat menarik revenue manager itu. Jadi dia bertanggung jawab sama GM langsung, dia bantu GM untuk memaksimalkan revenue, dia bantu sales supaya harga-harganya bisa maksimal, bantu FO supaya jualannya bisa upselling dan sebagainya ya. Jadi bacanya kamu kayak pilot, nanti ada dashboard, mungkin laptopnya ada 2 atau 3, di situ baca tentang tren, di sini baca tentang OTA, kompetitor, dan sebagainya ya. Nah, dari situ nanti kamu, kalau revenue management system baru, dia akan suggest nih, oke, market lagi bagus nih, kamu naikin harganya. Nah, kamu langsung rubah, naikin harga gitu. Jadi, setiap ada kesempatan itu kamu nggak akan dilewatin. Beda kalau revenue management system kamunya manual ya. Yang lain udah pada jualan harganya tinggi, kamu baru ngeh ternyata okupansi kompetitor lagi rame, sedangkan datanya kamu telat. Ya, udah telat duluan, yang lain udah rame ya. Itulah keunggulan dari kalau kita punya revenue management system yang kompetibel, kompetitif, dan memang
apa ya namanya, memang teruji gitu ya. Memang butuh waktu untuk proses ini. Jadi kalau hotel kamu udah sistemnya udah bagus itu forecasting-nya akan selalu saya bilang tadi selalu tepat ya, paling minusnya di bawah 5% gitu, bisa lebih bisa kurang gitu. Tapi kalau saking hotel kamunya training udah benar, segala macamnya udah ini, revenue kamu tuh forecasting-nya pasti tepat terus gitu loh. Jadi sekarang kamu akan memforecast akhir bulan Oktober ini, nanti akhir bulan Oktober ya plus minus nggak jauh gitu ya. Kamu sekarang misalnya tanggal 10, oh pikiran Oktober ini kita closing di 72% gitu ya. And it's happen gitu. Kadang-kadang kita jadinya 75 atau kalau dikit 68, nggak jauh-jauh amat gitu ya. Nah itu ada contoh apa namanya revenue forecasting yang bagus, yang tepat gitu ya. Demand calendar salah satunya selain dari curve gini juga menggunakan kalau di reservation ada seperti tabel seperti ini, nanti per tanggal, per jenis room type, nanti yang confirm misalnya warnanya apa, yang tentatif apa, dan nanti yang tentatif kamu sebagai revenue manager minta si reservation untuk follow up ya, atau sales untuk di follow up nih masih tentatif nih lo jadi nggak blocking ini, kalau nggak gua rilis ya, nanti gua masukin grup-grup lain gitu. Nah kamu sebagai revenue manager punya kuasa untuk itu. Nah ini yang pick up saya sampaikan itu kan. Trennya seperti apa sih? Tren hotel kita pick up-nya dari tahun lalu dibanding tahun ini. Berbanding dengan kompetitor kita gitu. Apa kita lebih bagus atau lebih jelek? Nah ini segmentasinya dari booking-nya tuh rata-rata misalnya di corporate-nya berapa persen, leisure-nya berapa persen, ini tergantung jenis hotelnya. Kalau di Bali mungkin lebih banyak leisure, bisa jadi juga lebih banyak MICE-nya dan sebagainya. Pick up itu bisa disebutkan tren atau bisa disebut juga yang tadi saya sampaikan itu, berapa banyak sih rata-rata booking pace-nya gitu ya. Berapa banyak booking-an hariannya berapa, pick up itu kenaikannya berapa banyak sih rata-rata per hari dari pagi hari jam segini. Jadi kamu nanti bikin tabel di situ pakai jam, oh rata-rata orang booking ke hotel ini tuh jam 4 sore, kenapa? Karena flight-nya emang banyaknya di siang gitu misalnya. Terus kan check-in time juga jam 2 ya, jadi lebih efektif ya. Jadi waktu tamu datang, kamar udah available, nggak nunggu di lobi dan sebagainya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi, trennya seperti ini nih nanti pick up-nya nih. Nah, bulan Januari, misalnya sekarang bulan Januari, kita melihat Februari ini akan closing di 40% gitu ya. Atau bulan Januari, melihat Februari itu di 35%. Actual-nya 40. Berarti plus 5%. Ini masih oke nih, bagus gitu ya. Bulan Januari melihat bulan Maret 35, actual-nya 60. Wah ini bagus, lebih bagus lagi gitu kan. Berarti ini bekerja sistemnya. Jadi si revenue manager nge-push yang tadinya 35 bisa actual-nya di 60. Nah ini contohnya seperti itu. Ini yang kita forecasting, ini yang actual per bulannya ya. Ini curve-nya sama seperti tadi, nanti pick up akan naik. Ya, ada yang mau nanya? Nggak ada? Selanjutnya. Nah, beberapa forecasting model tuh ada beberapa yang paling basic seperti ini ya. Paling basic kamu cuma nanya kira-kira yang booking hari ini on the book berapa, yang udah booking berapa ya. Terus kira-kira per hari itu ada pick up berapa, yang tadi saya sampaikan itu rata-rata per hari itu ada pick up atau yang go show itu sekitar 4 sampai 5 kamar gitu ya. Nah, nanti tren ini kamu bikinin, bisa jadi kan di weekend akan pick up-nya lebih banyak dibanding weekday gitu ya, atau sebaliknya weekday-nya lebih banyak. Nah, tren seperti ini tuh kamu analytical, dianalisa gitu loh. Jadi nanti ke depannya waktu kamu bikin forecasting, dari on hand, tambahin kira-kira pick up-nya berapa sesuai dengan kebiasaan. Oh, jadi diharapkan closing di 61%, walaupun sekarang on the book-nya baru di 58, tapi diharapkan akan bisa closing naik di 61 dan sebagainya. Ini yang paling sederhana ya, mulai dari on the book yang udah booking berapa, terus trend pick up-nya berapa. Ini sederhana hanya dari
2 item ini aja. Ini yang paling basic nih, kalau kamu bikin sistem, paling basic ini aja nih bikin nih. Tapi ke depannya kamu akan perlu lebih analisa lebih jauh lagi. Seperti apa? Nah, seperti ini yang advance. Dari mana aja sih bookingnya? Segmentasinya masukin. Oh, dari individual bisnis, dari corporate, wholesale, orang MICE, orang meeting, group leisure. Nah, semakin segmen itu nanti kita bisa bikin diskriminasi harga di segmen, bisa beriklan di sosial media segmented-nya. Nah, ini lebih terinci gitu ya. Jadi dari sini nanti misalnya ini corporate sales kok pick up-nya kurang bagus nih ya, gitu. Malah bagusan misalnya leisure-nya lebih rame nih gitu. Atau justru OTA-nya banyak FIT-nya gitu kan. Nanti ini gimana kok sales kerjanya malah kalah sama OTA gitu. Nah, itu buat analisa kamu tuh. Nah, dari segmen lebih ketahuan kan siapa yang menyumbang share tamu terbesar dan siapa yang kurang production-nya gitu ya. Ini sama, tadi kan basic cuman ini doang, ada pickup, berapa on hand, di sini sama, ada pickup-nya berapa, on hand-nya berapa. Nah, pickup-nya bedanya ini per segmen. Kalau yang tadi kan cuman total aja. Ini segmennya, ini trennya juga sama, melihatnya dari tren kamu. Tren hotelnya beda-beda ya, ada yang hotel yang memang trennya individual FIT-nya lebih banyak nih gitu. Karena memang hotelnya lokasinya misalnya di pusat kota di Jakarta ya, di Sudirman gitu ya. Yang hotelnya banyak orang bisnis, go show langsung, karena ngerasa memang dia udah loyalty market-nya, dan kamarnya pasti selalu tersedia bagi member-membernya misalnya gitu ya. Ini contoh kalau kamu bikin sistem menggunakan Excel, advance pakai segmen. Itu yang paling sederhana, tapi nanti lebih complicated ya kalau revenue management system saat kamu udah terintegrasi ya, lebih enak. Jadi data kompetitor juga tahu, terus trennya seperti apa tahun lalu dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Selamat siang Pak Dino. Oke, Selamat sore Pak Dino. mau nanya? Pak izin bertanya Pak. Ya, Iya. gimana? Pak kalau misalnya revenue kita itu tuh turun terus itu gimana Pak? Tindak lanjutnya gimana? Nah ya nanti kamu sebagai revenue manager harus menganalisa nih revenue turun terus karena apa dibutuhkan, makanya revenue manager itu menganalisa bisa jadi ya revenue turun karena ada kompetitor hotel baru yang jauh produknya lebih bagus, brandnya lebih kuat, kamarnya lebih luas dan sebagainya. Nah berarti kan kamu sudah mengantisipasi harusnya jauh-jauh hari. Jadi waktu kamu bikin budget itu waktu kita pertama bikin budget kita akan lihat tahun depan ada nggak hotel yang baru membuka di sekitaran kita, misalnya sekitar 5 kilometer dari kita atau 10 kilometer dari kita ada hotel nggak? Oh ini akan buka hotelnya brandnya internasional brand, kamarnya lebih bagus, tapi marketnya sama nggak sama kita? Oh marketnya di atas kita nggak terlalu takut ya. Tapi yang problem kalau marketnya sama-sama bintang 4, tapi brandnya lebih kuat, produknya lebih bagus. Nah, pasti kuenya akan kemakan, tamu kamu akan kemakan dong gitu ya. Nah, kamu harus bergerak, apa yang akan kamu lakukan? Ya banyak cara, misalnya kita inform ke owner nih, produknya kalau nggak diperbaiki, kita udah ngasih tahu dari awal nih hotel akan semakin menurun nih, karena kompetitornya jauh lebih bagus. Atau kita melakukan renovasi, atau kita melakukan hal yang sama, kita rebranding menjadi brand besar, tapi dengan produknya diperbaiki, ballroom-nya digedein, misalnya gitu ya. Nah, itulah salah satu strategi-strateginya. Nah, itu dibutuhkan atau dikeluarkan dari revenue manager untuk menganalisa. Nah, biasanya kita bikin dalam budget. Kalau memang membangun hotel kan butuh waktu setahun lebih ya, misal 18 bulan. Kita sebelum bikin budget tuh kita akan analisa dulu nih ada hotel mau bangun nggak di daerah sekitaran kita. Terus misalnya bisa jadi penurunan itu karena jumlah pesawat. Misalnya yang ke Palembang karena banyak asap, banyak pesawat yang delay. Akhirnya tamu yang mau meeting ke Palembang pindahin ke Bali dan sebagainya. Nah itu juga
satu kecenderungan, tapi kan itu harusnya tidak berlangsung lama ya, selama pemerintah melakukan mitigasi, asapnya dibenerin, terus jadi rame lagi. Tapi kalau yang jadi problem yang tadi itu, tiba-tiba kompetitor kamu hotelnya di sebelah, produk lebih bagus, brandnya lebih bagus, kelar tuh hotel kamu kalau nggak ada bikin sesuatu. Either hotel kamu turun kelas harganya, atau lama-lama dying, habis itu kemakan, dan kamu bubar atau tutup. Nah, makanya harus dianalisa. Jadi banyak faktor menyebabkan turun terus-menerus karena itu satu-satunya. Salah satu poinnya adalah karena ada kompetitor atau terjadi yang tadi saya sampaikan mau masuk ke Palembang ada disruption ya karena ada bencana kayak kemarin waktu kita pandemi kan seluruh Indonesia nggak bisa traveling ya, jadi nggak ada tamu itu juga. Tapi kan itu certain period ya, setahun, tahun depannya kan harusnya sudah normal kembali. Tapi kalau hotelnya sebelah kamu lebih bagus segala macam, terus kamu tidak melakukan apa-apa ya sudah wassalam, kelar. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Siang Pak Dino, Pak Dia izin nanya Pak. Yuk, gimana? Kalau misalkan revenue kita itu tiba-tiba naik drastis, terus tiba-tiba turun drastis juga Pak, habis itu dampaknya gimana Pak? Nah itu makanya revenue manager itu adalah salah satu manajer yang berfungsi supaya revenue itu sustain, supaya tetap gitu, nggak bisa up and down setiap saat. Kalau up and down setiap saat kan berarti ada something wrong ya, misalnya sorry ya, sales kamu yang hari ini ngambil grupnya murah, rame. Besok nggak ada grup murah lagi, sepi lagi gitu kan. Berarti kan nggak ada strategi. Jadi jualan, ibaratnya jualannya ngikutin pasar gitu, ngikutin market. Jadi kamu dikontrol oleh agent. Agent akan bilang, lu mau nggak? Harga lu gue tawarin 400 ya, tapi gue kirim sekarang 100 kamar. Oke, ambil. Terus besoknya tawarin lagi, mau nggak turun 350, tapi cuma ada 40 kamar. Akhirnya posisi kamu nggak punya posisi bargaining power gitu. Nah, makanya revenue manager itu harus bikin sustain. Dia tuh harus mikirin nih, minggu depan okupansi berapa ya? Bulan depan okupansinya gimana ya? Nah, dia harus teriak duluan si revenue manager. Dia teriak duluan ke GM-nya, Pak ini kalau nggak gini gimana nih Pak? Terus dia ngomong sama sales, gimana dong nih sales? Lu jualannya gimana nih? Terus si digital marketing, tolong dong bikin ininya apa namanya traffic iklannya atau traffic apa namanya kontennya yang terus bisa market kita supaya sustain gitu loh, jangan naik up and down gini gitu kan. Nah, kita harus analisa dulu up and down-nya karena apa, terus kedua lakukan apa strateginya. Nah, itu yang dibutuhkan. Makanya kita harus ada revenue meeting tiap minggu tuh. Salah satunya bahasnya itu. Kenapa tren itu menurun terus seperti tadi yang ditanyain, atau kenapa up and down, terus gimana supaya sustain, terus program-program marketing, digital marketingnya apa aja yang harus kita ambil supaya marketnya dapat. Terus dari sales kira-kira bulan depan ada grup-grup apa nih yang udah on hand, grup-grup apa yang masih tentatif yang harus kita segera konfirmasi supaya grupnya sudah close book ke hotel kita. Karena bisa aja kan hari ini udah leads di hotel kita, tahunya tiba-tiba actualnya diambil kompetitor yang jatuhin harga, atau mungkin bookersnya dapat insentif yang lebih bagus dari kita tangga dan sebagainya. Nah, itu ya problem-problem yang harusnya dibahas di revenue meeting. Gitu ya. Ada lagi mau nanya? Oke, kalau nggak ada, ini kuisnya ya. Business forecasting itu apa? Saya belum tahu, saya belum ceritain parity ya. Tapi parity kamu cari deh di itu ya, di googling apa sih parity gitu ya. Kalau pick up tadi udah saya bahas ya, pick up seperti apa ya. Oke, ini di quiz tolong di email ke ini ya. Jangan lupa nama kampus, nama kelas, mata kuliahnya. Ini buat bantuin nilai UTS dan UAS kamu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak.
Kalau nggak ada pertanyaan, thank you and see you next week. Ketua kelas tolong itu ya absensinya yang nggak masuk ya di WA Baik, saya. Pak. Baik, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak Dino. Baik, Thank Pak. you, Pak Terima Dino. kasih.